Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 MIT Bina Putra Cendikia yang berbahagia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semuanya dan dilancarkan segala aktivitasnya. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun secara online dengan mata pelajaran IPA, ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Langsung saja ya. Perkembangbiakan pada tumbuhan yang terjadi pada tumbuhan itu ada dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif dan yang kedua perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, apa yang dimaksud perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang dalam hal ini adalah tumbuhan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Perkawinan itu sendiri adalah bertemunya sel jantan dan betina sehingga yang nantinya akan mengalami penyerbukan. Dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif itu apa? Perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa perkawinan dan penyerbukan. Nah, jelas ya perbedaannya antara vegetatif dan generatif. Kalau generatif dengan perkawinan, kalau vegetatif tanpa perkawinan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif itu artinya secara perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan generatif itu melibatkan tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Jadi perkembangbiakan generatif itu dialami oleh tumbuhan yang berbunga. Tumbuhan yang berbunga akan mengalami perkembangbiakan generatif. Melalui apa? Melalui bunga. Nah, pada bunga akan mengalami proses penyerbukan. Nah, apa yang dimaksud penyerbukan? Penyerbukan adalah proses bertemunya sel jantan dan betina untuk menghasilkan pembuahan atau bisa diartikan jatuhnya benang sari ke kepala putik. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan generatif, kita akan membahas terlebih dahulu tentang alat perkembangbiakan pada tumbuhan yaitu bunga. Jadi, kita akan mempelajari tentang bagian-bagian bunga. Nah, di sini Bu Wafi sudah mempunyai struktur bunga. Inilah yang disebut struktur bunga. Yang pertama adalah tangkai bunga. Tangkai bunga menghubungkan bunga dan batang seperti yang kalian lihat, tangkai dan bunga. Ini menghubungkan bunga dan batang. Jadi yang namanya tangkai bunga itu menghubungkan antara bunga dan batang. Seperti itu. Bisa kalian lihat pada gambar. Tangkai bunga ini berfungsi sebagai penyokong pertumbuhan bunga agar tetap berdiri. Yang kedua adalah selain tangkai bunga ada yang namanya dasar bunga. Seperti yang kalian lihat ini disebut dasar bunga. Dasar bunga adalah bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar. Jadi ini disebut dasar bunga. Nah, yang ketiga adalah bakal biji. Seperti yang kalian lihat, di sana ada bakal biji atau yang disebut dengan sel bakal buah. Di dalam bakal buah ini terdapat sel ovum dan calon lembaga. Jadi, ini adalah sel ovum dan calon lembaga. Yang selanjutnya adalah kelopak, ya. Yang selanjutnya adalah kelopak.
Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dari serangan hama seperti ulat, wereng, dan lain-lain. Itu adalah fungsinya mahkota. Ya, seperti yang kalian lihat itu adalah mahkota namanya ya. Nah, yang kiri dan kanan yang berwarna hijau itu adalah mahkota. Kelopak ya, maksudnya kelopak yang berfungsi untuk melindungi mahkota. Nah, selanjutnya adalah yang berwarna merah itu namanya mahkota. Fungsinya untuk apa mahkota itu? Yaitu untuk mempercantik tampilan dari si bunga itu sendiri. Untuk apa kok bunga mempercantik diri? Agar serangga-serangga tertarik untuk melakukan atau membantu proses penyerbukan. Selanjutnya adalah benang sari. Nah, ini namanya benang sari, yang atasnya namanya kepala sari dan yang bawah atau tangkainya namanya tangkai sari. Jadi kalau keseluruhan dari atas sampai bawah itu namanya adalah benang sari. Fungsinya untuk apa benang sari ini? Benang sari berfungsi sebagai alat perkembangbiakan jantan. Jadi alat perkembangbiakan jantan pada bunga disebut benang sari. Selanjutnya adalah putik. Seperti yang kalian lihat, kepala putik yang di atas namanya kepala putik dan yang bawah disebut tangkai putik. Jadi keseluruhan ini disebut putik. Putik ini mempunyai fungsi yaitu sebagai alat perkembangbiakan betina. Jadi alat perkembangbiakan pada tumbuhan disebut putik. Jadi nantinya putik ini akan mengandung atau istilahnya apa ya? Istilahnya itu mengandung. Lah yang dikandung itu adalah bakal biji atau bakal buah seperti itu. Seperti yang sudah Bu Afi sebutkan tadi, penyerbukan adalah jatuhnya benang sari ke kepala putik yang kemudian akan masuk pada menjadi bakal buah. Seperti yang kamu lihat itu benang sarinya diperbesar. Nah, itu nantinya akan masuk pada kepala putik yang kemudian akan menjadi bakal buah. Seperti itu. Nah, sampai di sini mungkin bisa dipelajari lagi ya. Nanti yang di rumahnya mempunyai bunga bisa dilihat sambil mendengarkan video ini. Kemudian kamu perhatikan dan pelajari lagi bagian-bagian dari bunga yang ada di rumah kalian. Mana benang sarinya, mana putiknya, mana mahkotanya, mana kelopaknya. Kalau kurang jelas lagi silahkan dibaca bukunya. Nah, demikian yang dapat Bu Afi sampaikan. Ibu Bu Afi harap tetap semangat belajarnya walaupun kita belajar secara online. Demikian yang dapat Bu Afi sampaikan. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.